Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu Selma selaku dosen pengampu untuk mata kuliah AKM 1. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang liabilities, provisions, and contingencies. Sebelum itu, perkenalkan saya Najwa Kanaya Hindarto dengan NPM akhir 385. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, saya dari NPM akhir 008. Perkenalkan, saya Jovita Aulia Faustin dengan NPM akhir 010. Perkenalkan, nama saya Zapinanta Nazila dengan NPM terakhir 011. Perkenalkan, nama saya Khurun Infi Rahmatila dengan NPM akhir 036. Perkenalkan, nama saya Kaila Salita Islamia dengan NPM 2501301071. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Juliani Ripkana Pitupulu dengan NPM 250130100383. Baik, di sini materi pertama yang akan saya jelaskan adalah utang usaha atau account payable. Utang usaha adalah kewajiban belum dibayar kepada pihak lain atas pembelian barang atau jasa secara kredit yang biasanya jatuh tempo dalam 30-60 hari. Kewajiban ini dicatat saat barang diterima atau saat hak milik berpindah. Perusahaan harus memastikan kesesuaian antara catatan fisik barang dengan nilai utang, terutama pada masa pergantian periode akuntansi. Jumlah utang ditentukan langsung oleh faktur dari kreditor dan perhitungan tambahan biasanya hanya terkait potongan harga atau diskon. Selanjutnya adalah utang wesel atau notes payable. Utang wesel adalah janji tertulis formal untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan, baik untuk transaksi pembelian maupun pinjaman bank. Wesel dikelompokkan menjadi jangka pendek atau panjang, serta bisa berbunga atau tanpa bunga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penjurnalan pada notes payable atau utang wesel. Yang pertama, ada penerbitan wesel dengan bunga. Pada saat penyesuaian wesel, jurnalnya adalah beban bunga di debit pada utang bunga di kredit. Dan pada saat pelunasan wesel, jurnalnya adalah utang wesel di debit, utang bunga di debit pada kas di kredit. Lalu yang kedua, ada penerbitan wesel tanpa bunga. Pada saat penyesuaian wesel, jurnalnya adalah beban bunga di debit pada utang wesel di kredit. Dan saat pelunasan wesel, jurnalnya adalah utang wesel di debit pada kas di kredit. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah jatuh tempo jangka panjang dan pendanaan kembali. Yang pertama, ada utang jangka panjang jatuh tempo setahun. Adalah bagian utang jangka panjang seperti obligasi, hipotek, dan wesel yang jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan wajib dilaporkan sebagai liabilitas jangka pendek. Namun, bagian ini tetap dilaporkan sebagai jangka panjang jika akan didanai kembali dengan utang jangka panjang baru atau dikonversi menjadi saham. Lalu yang kedua, ada utang akibat pelanggaran kontrak. Adalah utang jangka panjang yang dapat ditagih sewaktu-waktu oleh kreditor akibat pelanggaran kontrak, seperti melanggar batas minimum modal kerja. Ini harus dipindahkan ke liabilitas jangka pendek. Lalu yang ketiga, ada pendanaan kembali utang jangka pendek atau refinancing. Adalah utang jangka pendek yang akan jatuh tempo dapat dikeluarkan dari liabilitas jangka pendek jika akan didanai kembali menjadi utang jangka panjang. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang utang dividen atau dividen payable. Di sini terbagi menjadi beberapa dividen. Yang pertama, kita membahas tentang dividen tunai. Utang dividen tunai merupakan kewajiban pembayaran uang tunai kepada pemegang saham yang menjadi sah dan mengikat segera setelah diumumkan secara resmi oleh Dewan Direksi. Perusahaan mengklasifikasikan utang ini ke dalam kelompok liabilitas jangka pendek karena proses pelunasannya dilakukan dalam waktu yang relatif cepat, umumnya dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal pengumuman. Lalu yang kedua, ada tunggakan dividen saham preferen. Adalah akumulasi dividen dari periode lalu yang belum diumumkan pembagiannya secara resmi oleh pihak manajemen. Akumulasi ini tidak boleh dicatat sebagai liabilitas di dalam laporan posisi keuangan karena perusahaan belum terikat kewajiban hukum untuk membayarnya. Dan yang ketiga yaitu dividen saham, adalah pembagian keuntungan kepada pemegang saham yang dilakukan dalam bentuk lembar saham tambahan, bukan berupa uang kas. Transaksi ini tidak diakui sebagai liabilitas karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan aset atau menyerahkan jasa di masa mendatang untuk melunasinya. Baik, pada slide ini saya akan membahas mengenai Customer Advance and Deposit atau uang muka dan deposit pelanggan. Dalam kegiatan bisnis, perusahaan sering menerima sejumlah uang dari pelanggan ataupun karyawan sebagai bentuk jaminan atas penggunaan barang, layanan, maupun kontrak tertentu. Deposit ini diberikan untuk mengurangi risiko kerusakan, kehilangan, atau pelanggaran terhadap perjanjian yang telah dibuat. Contohnya, pelanggan dapat membayar deposit untuk penggunaan alat internet, penyewaan barang, atau layanan tertentu.
Selain itu, karyawan juga dapat memberikan deposit ketika meminjam properti perusahaan seperti kunci, alat kerja, atau fasilitas perusahaan lainnya. Karena uang tersebut pada dasarnya masih menjadi hak pihak yang memberikan deposit dan kemungkinan akan dikembalikan, maka perusahaan tidak boleh mengakuinya sebagai pendapatan. Dalam akuntansi, deposit dicatat sebagai kewajiban atau liabilitas perusahaan. Pengelompokannya dapat menjadi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung pada kapan hubungan atau kontrak tersebut berakhir. Jika pengembalian dana dilakukan dalam waktu kurang dari 1 tahun, maka dicatat sebagai kewajiban jangka pendek. Sedangkan jika lebih dari 1 tahun, dicatat sebagai kewajiban jangka panjang. Lalu pada slide ini saya akan membahas mengenai pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka terjadi ketika perusahaan sudah menerima pembayaran dari pelanggan sebelum barang atau jasa diberikan. Walaupun kas sudah diterima, perusahaan belum sepenuhnya memperoleh hak atas pendapatan tersebut karena kewajibannya kepada pelanggan belum diselesaikan. Oleh sebab itu, dalam pencatatan akuntansi, uang yang diterima terlebih dahulu dicatat sebagai liabilitas atau kewajiban perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan barang atau memberikan jasa sesuai kesepakatan. Contoh penerapannya dapat ditemukan pada perusahaan penerbangan yang menerima pembayaran tiket sebelum penerbangan dilakukan, penerbit majalah yang menerima pembayaran langganan di awal, atau perusahaan software yang menerima pembayaran sebelum layanan diberikan. Jadi, inti dari pendapatan diterima di muka adalah perusahaan sudah menerima kas tetapi belum dapat mengakuinya sebagai pendapatan sampai kewajibannya dipenuhi. Lalu pada slide ini saya akan membahas mengenai Sales and Value Added Tax Payable atau utang pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai. Sebagian besar negara menerapkan pajak konsumsi sebagai salah satu sumber utama pendapatan pemerintah. Pajak konsumsi umumnya berupa pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai atau PPN. Kedua jenis pajak ini dikenakan kepada konsumen akhir saat membeli barang maupun jasa. Walaupun tujuan keduanya sama, yaitu menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, metode penerapannya berbeda. Pajak penjualan biasanya hanya dikenakan satu kali ketika barang dijual kepada konsumen akhir. Sedangkan PPN dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi ketika terjadi penambahan nilai terhadap barang ataupun jasa. Karena perusahaan bertugas memungut dan menyetorkan pajak tersebut kepada pemerintah, maka pajak yang diterima perusahaan harus dicatat sebagai kewajiban, bukan sebagai pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, pencatatan pajak yang tepat sangat penting agar laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Lalu pada slide berikutnya ini, saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai perbedaan antara sales tax payable dan value add tax payable. Pajak penjualan merupakan pajak yang ditambahkan saat barang dijual kepada konsumen. Dalam hal ini, perusahaan hanya bertindak sebagai pihak yang memungut pajak sebelum nantinya disetorkan kepada pemerintah. Oleh karena itu, jumlah pajak tersebut tidak diakui sebagai pendapatan perusahaan, melainkan sebagai kewajiban atau utang pajak. Sebagai contoh, jika sebuah produk dijual seharga 2.400 dengan tarif pajak 10%, maka sebesar 240 merupakan pajak yang menjadi kewajiban perusahaan kepada pemerintah. Sementara itu, PPN dikenakan setiap kali ada penambahan nilai dalam proses produksi maupun distribusi. Setiap pihak dalam rantai pasokan bisnis akan memungut dan membayar PPN sesuai nilai tambah yang dihasilkan pada tahap tersebut. Meskipun PPN dipungut di setiap tahap, beban akhir pajak tetap ditanggung oleh konsumen akhir. Sistem ini membantu pemerintah melakukan pengawasan pajak secara lebih efektif karena pemungutannya terjadi pada setiap proses bisnis. Pada slide ini dijelaskan tentang income tax payable atau utang pajak penghasilan. Ini adalah kewajiban perusahaan untuk membayar pajak kepada pemerintah berdasarkan pendapatan yang diperoleh selama satu periode akuntansi. Pajak ini dicatat sebagai kewajiban lancar karena pembayarannya biasanya dilakukan dalam jangka pendek. Perusahaan juga wajib menghitung dan melaporkan pajaknya kepada pemerintah secara berkala. Selain itu, jumlah pajak yang dihitung menurut aturan perpajakan sering berbeda dengan laba menurut standar akuntansi IFRS. Karena itu, beban pajak di laporan keuangan bisa berbeda dengan jumlah pajak yang benar-benar harus dibayar perusahaan. Di sini membahas kewajiban perusahaan yang berkaitan dengan karyawan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar gaji atau upah yang masih terutang pada akhir periode akuntansi.
Selain gaji, ada juga kewajiban lain seperti potongan gaji, cuti berbayar, dan bonus. Pada bagian potongan gaji, perusahaan biasanya memotong beberapa komponen dari gaji karyawan, seperti pajak penghasilan, premi asuransi, tabungan karyawan, dan iuran serikat pekerja. Selama potongan tersebut belum disetorkan kepada pihak terkait, perusahaan harus mencatatnya sebagai kewajiban jangka pendek. Contohnya adalah pajak jaminan sosial, di mana perusahaan memotong sebagian dari gaji karyawan lalu menyetorkannya bersama bagian perusahaan kepada pemerintah. Ditunjukkan ringkasan kewajiban penggajian dan contoh pencatatan potongan gaji. Dari tabel pertama dapat dilihat bahwa beberapa kewajiban seperti pajak penghasilan, social security, dan iuran serikat pekerja menjadi tanggung jawab perusahaan untuk disetorkan kepada pemerintah atau pihak terkait. Kemudian, pada contoh jurnal di bawahnya, perusahaan mencatat beban gaji sebesar $10.000. Setelah itu, dilakukan pemotongan untuk pajak, social security, dan iuran lainnya. Karena ada potongan-potongan tersebut, jumlah kas yang diterima karyawan menjadi lebih kecil dibanding total gaji awal. Selain itu, perusahaan juga mencatat bagian pajak yang menjadi tanggung jawab perusahaan sebagai payroll tax expense. Di sini membahas mengenai cuti berbayar. Cuti berbayar adalah ketidakhadiran kerja yang tetap dibayar oleh perusahaan. Misalnya cuti liburan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti ayah. Dalam akuntansi, perusahaan harus mengakui beban dan kewajiban jika hak cuti tersebut sudah menjadi hak karyawan atau bisa diakumulasikan untuk digunakan di masa depan. Artinya, walaupun cutinya belum dipakai, perusahaan tetap harus mencatat kewajiban karena karyawan sudah memperoleh hak tersebut. Namun, jika cuti tidak dapat diakumulasikan dan akan hangus jika tidak digunakan, maka perusahaan baru mencatat beban saat cuti benar-benar dipakai. Jadi, inti dari slide ini adalah biaya cuti berbayar biasanya diakui pada saat hak cuti diperoleh oleh karyawan, bukan saat cuti digunakan. Oke, pada slide ini mari kita bedah ilustrasi pencatatan cuti berbayar atau compensated absence dengan mengambil contoh kasus pada perusahaan Amutron NV. Jadi, bayangkan kalau Amutron NV ini baru saja memulai operasionalnya pada tanggal 1 Januari 2022. Nah, pada saat itu, perusahaan mempekerjakan sekitar 10 orang karyawan, di mana masing-masing karyawan itu menerima upah sebesar €480 per minggunya. Nah, sepanjang tahun 2022 berjalan, ternyata ada hak cuti karyawan yang tidak terpakai, teman-teman. Dan jika diakumulasikan, totalnya itu mencapai 20 minggu cuti. Karena ini menjadi hak karyawan yang ditunda, maka pertanggal 31 Desember 2022, Amutron itu wajib mengabaikan atau mengakumulasikan pembayaran cuti tersebut ke dalam jurnal penyesuaian. Nah, di sini perusahaan itu mendebit biaya gaji dan upah sebesar €9.600 yang didapat dari hitungan 480 dikali dengan 20 minggu cuti tadi. Nah, di sisi kredit diakui sebagai utang dengan akun gaji dan upah yang harus dibayarkan sebesar €9.600. Angka inilah yang kemudian dilaporkan pada kewajiban pada laporan posisi keuangan di akhir tahun 2022. Nah, memasuki tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2023, karyawan itu mulai menggunakan minggu cuti tersebut, teman-teman. Menariknya di tahun baru ini, masing-masing karyawan itu ternyata sudah memperoleh kenaikan gaji menjadi €540 per minggunya. Nah, oleh karena itu, pada saat pembayaran tunai dilakukan, karyawan itu membuat jurnal untuk menghapus kewajiban tahun lalu dengan mendebit gaji dan upah yang harus dibayar sebesar €9.600. Nah, karena tarif gajinya itu sudah naik, selisihnya itu kita akui sebagai beban gaji dan upah tahun berjalan, yaitu di sisi debit sebesar €1.200, sehingga total uang tunai yang dikeluarkan di sisi kredit itu adalah sebesar €10.800. Nah, hasil dari tarif baru 540 itu dikali dengan 20 minggu cuti. Nah, hasilnya itu adalah €10.800 tadi. Oke, sekarang kita beralih ke pembahasan mengenai bonus. Nah, perusahaan itu seringkali memberikan bonus itu kepada karyawannya sebagai bentuk tambahan gaji gitu ya. Nah, pemberian ini biasanya didasarkan pada perolehan laba bersih yang berhasil dicapai oleh suatu perusahaan begitu. Secara konsep akuntansi itunya, bonus ini tidak dianggap sebagai pembagian laba kepada pemilik atau dividen, teman-teman. Melainkan murni diakui sebagai beban gaji dan upah tambahan karena diserahkan atas jasa yang telah diberikan oleh karyawan tersebut. Nah, karena umumnya bonus itu akan diselesaikan atau dibayarkan pada waktu dekat, maka di dalam laporan keuangan, ia akan langsung diakui sebagai kewajiban jangka pendek. Nah, selain bonus, di lapangan itu kita juga sering menemui adanya biaya bersyarat lainnya, teman-teman, yang sifatnya itu mirip, contohnya seperti biaya sewa, pembayaran royalti, yang mana besar kecilnya nilai pembayaran tersebut itu akan sangat bergantung pada pendapatan atau jumlah produksi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan.
Oke, untuk memberikan gambaran yang lebih konkret tentang bagaimana tuh bonus ini bisa dicatat, mari kita lihat ilustrasi dari Palmer INC. Katakanlah pada tahun 2022, Palmer INC ini berhasil mencatat pendapatan sebesar $100.000. Nah, dari hasil tersebut, perusahaan berencana akan membayarkan bonus kepada karyawannya sebesar $10.700. Namun pembayarannya baru akan direalisasikan pada bulan Januari 2023 gitu. Nah, meskipun baru dibayar di tahun depan, berdasarkan asas accrual, Palmer INC ini sudah harus mengakui beban tersebut pada akhir periode penutupan buku. Maka pada tanggal 31 Desember 2022, dibuatlah jurnal penyesuaian dengan mendebit akun beban gaji dan upah sebesar $10.700 dan mengkredit akun gaji dan upah yang harus dibayarkan dengan nominal yang sama untuk mencatat munculnya utang bonus tersebut. Nah, begitu memasuki bulan Januari 2023, saat Palmer INC ini benar-benar menyerahkan atau membayar bonus tersebut kepada karyawan, perusahaan ini tinggal melunasi kewajibannya gitu. Caranya itu dengan mendebit akun gaji dan upah yang harus dibayar sebesar $10.700 untuk menghapus utang yang kemarin dan mengkredit akun utang tunai sebesar $10.700 karena ada kas yang keluar dari perusahaan. Oke, selanjutnya di slide ini kita akan bahas mengenai provisions atau yang dalam istilah bahasa Indonesia itu sering disebut sebagai penyisihan atau kewajiban estimasi. Nah, jadi provision ini merupakan suatu kewajiban yang sebenarnya itu sudah pasti ada akibat dari peristiwa di masa lalu. Hanya saja jumlahnya atau nominalnya itu waktu pembayaran itu masih belum bisa dipastikan gitu saat ini. Nah, agar suatu penyisihan atau provision ini tuh bisa diakui secara resmi dan dicatat dalam laporan keuangan, ada 3 kriteria utama yang wajib dipenuhi teman-teman. Yang pertama itu harus ada kewajiban kini yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua, kemungkinan besarnya perusahaan memang harus mengeluarkan sumber daya demi menyelesaikan kewajiban tersebut. Dan yang ketiga, jumlah dari kewajiban itu sendiri harus dapat diestimasi secara andal. Nah, lalu bagaimana sih kita bisa mengukur angkanya yang belum pasti? Nah, disinilah perusahaan menggunakan apa yang disebut dengan best estimate atau estimasi terbaik atas biaya diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Ini tergantung pada kondisinya gitu. Jadi dalam melakukan estimasi ini, perusahaan itu dapat menggunakan pendekatan expert value atau nilai ekspektasi dan pendekatan most likely outcome atau melihat hasil yang paling mungkin terjadi atau menggunakan perhitungan nilai kini atau present value. Selanjutnya ada jenis-jenis provision. Yang pertama ada garansi produk. Perusahaan memberikan jaminan atas produk yang dijualnya. Jika produk itu rusak, perusahaan harus menanggung biaya yang perbaikan atau pergantiannya karena ada kemungkinan biaya di masa depan, maka dibuat provision. Yang kedua ada gugatan hukum. Provision dibuat ketika perusahaan itu sedang menghadapi tuntutan hukum dan kemungkinan kalah cukup besar sehingga perusahaan memperkirakan biaya ganti rugi yang harus dibayarnya. Yang ketiga ada restrukturasi perusahaan. Terjadi saat perusahaan itu sedang melakukan perubahan yang sangat besar seperti PHK, penutupan cabang, atau reorganisasi. Biaya ini diperkirakan muncul dicatat sebagai provision. Yang selanjutnya ada kewajiban lingkungan. Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan akibat kegiatan operasionalnya, misalnya biaya pembersihan limbah atau reklamasi tambang. Yang terakhir ada one-house contract. Kontrak yang biaya pelaksanaannya itu lebih besar daripada manfaat atau pendapatan yang diterimanya, sehingga perusahaan diperkirakan mengalami kerugian dari kontrak tersebut. Provision juga dapat berasal dari constructive obligation, yaitu kewajiban yang muncul karena kebijakan atau kebiasaan perusahaan, sehingga pihak lain itu berharap perusahaan akan memenuhi kewajibannya. Pengungkapan provision dalam laporan keuangan meliputi jenis kewajiban, estimasi waktu penyelesaian, ketidakpastian jumlah pembayaran, dan perubahan saldo provision selama periode berjalan. Selanjutnya ada contingencies. Kontingensi adalah kondisi atau situasi yang hasil akhirnya belum pasti, tergantung pada kejadian di masa depan. Dalam akuntansi, kontingensi dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian. Yang pertama ada contingency liabilities. Contingent liabilities adalah kewajiban potensial yang mungkin timbul tergantung pada hasil kejadian di masa depan. Contohnya gugatan hukum, garansi produk, pajak yang masih disengketakan, dan kewajiban lingkungan. Perlakuan akuntansi tergantung kemungkinan terjadinya. Yang pertama ada probable atau kemungkinan besar. Hal ini dicatat langsung dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu kondisi mungkin terjadi. Hal ini diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu pada kondisi kemungkinan yang kecil. Pada hal ini tidak perlu dicatat dan tidak perlu diungkapkan.
Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kontingen aset atau aset kontingensi. Kontingen aset adalah aset potensial yang dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan, tergantung pada hasil suatu kejadian yang belum pasti. Contohnya seperti klaim asuransi, gugatan hukum yang kemungkinan dimenangkan, atau kompensasi dari pihak lain. Karakteristik kontingen aset yaitu bersifat tidak pasti, bergantung pada kejadian masa depan, tidak langsung diakui sebagai aset, dan biasanya hanya diungkapkan jika kemungkinan besar manfaatnya akan diperoleh. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai current liability atau kewajiban lancar. Current liability adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti utang usaha, utang gaji, utang pajak, pendapatan diterima di muka, dan wesel bayar jangka pendek. Kewajiban lancar penting diperhatikan karena berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran jangka pendeknya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara penyajian current liability dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Kewajiban lancar biasanya disusun berdasarkan jatuh tempo pembayaran, tingkat likuiditas, dan jenis kewajiban. Tujuan penyajian ini adalah untuk mempermudah analisis keuangan dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Dengan penyajian yang jelas, perusahaan maupun pihak luar dapat memahami kondisi keuangan perusahaan dengan lebih baik. Selanjutnya pada slide terakhir ini saya akan membahas analisis current liability. Analisis current liability digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Salah satu analisis yang umum digunakan adalah current ratio dengan rumus current ratio sama dengan current assets dibagi current liability. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan membayar utang lancarnya. Selain itu, ada juga quick ratio atau acid test ratio dengan rumus quick ratio sama dengan current asset dikurangin inventory dibagi current liability. Rasio ini digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan tanpa memperhitungkan persediaan. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai current liability, provisions, dan kontingensi. Semoga materi yang telah disampaikan dapat membantu menambah pemahaman mengenai kewajiban lancar, provisi, dan kontingensi dalam akuntansi keuangan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.